berkarya. SDN itu luar biasa. Cerdas, berkarya. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, pada kesempatan kali ini sebelumnya saya sapa terlebih dahulu yang terhormat Bapak Suryanto selaku Kepala SDN 1 Adibiasa, yang saya hormati Bapak Afifuddin selaku pengajar praktik, dan tentunya rekan-rekan guru SDN 1 Adibiasa yang sangat saya banggakan dan sangat saya sayangi. Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di pendampingan kedua, pendampingan individu dua saya. Sebelumnya kemarin kita pendampingan individu dari Ibu Titi Niken Saputri. Kalau sekarang ini adalah TI kedua saya tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah di masa depan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai diskusi pada pagi hari ini, ada kesepakatan yang harus kita sepakati Bapak Ibu. Yang pertama, peserta aktif dalam kegiatan. Jadi saya mohon nanti peserta ketika diberi tugas untuk maju ataupun mengerjakan sesuatu dimohon untuk aktif Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, sepakat? Oke, sepakat, siap. Yang kedua, menghormati pembicara dan peserta yang lain. Sepakat Bapak Ibu? Oke, sepakat. Kemudian makan dan minum. Oke, makan dan minum saya persilahkan Bapak Ibu, asalkan tidak mengganggu acara diskusi pada pagi hari ini. Kemudian yang keempat, men-silent HP. Bagaimana Bapak Ibu, sepakat? Oke, sepakat. Kemudian dilarang meninggalkan acara Bapak Ibu sebelum selesai. Dan tentunya yang keenam ya, meminta izin ketika ingin keluar ruangan. Sepakat Bapak Ibu? Oke, sepakat. Kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu, untuk tujuan diskusi pada pagi hari ini, yang pertama adalah melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah kita dengan tujuan pendidikan yang berpusat kepada murid. Kemudian tujuan yang kedua, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah impian dan cita-cita murid dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan murid dari segala sisinya dengan tepat. Oke, Bapak Ibu, agar pagi ini kita tidak terlalu tegang ya Bapak Ibu, kita adakan sedikit terlebih dahulu. Dan kita sepakati yang tidak konsentrasi akan menemani saya di depan. Bagaimana, sepakat? Oke, sepakat. Nah, kalau seandainya saya bilang pagi, Bapak Ibu tepuk satu kali. Oke, kalau saya bilang siang, Bapak Ibu tepuk dua kali. Kalau seandainya sore, tepuknya tiga kali. Kalau malam, suasananya hening, sunyi. Siap? Oke, siap ya? Siap, siap. Oke, tepuk sore. Tiga. Tiga berapa ini? Tepuk dua. Wah, berarti yang tepuk itu berarti tidak konsentrasi. Siapa ya? Siapa nih ya? Oke. Siapa nih? Ayo Bapak Ibu, tadi biasa siapa? Siapa? Oh, tidak ada aturannya ya. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam.
Nah, apakah yang harus dilakukan Bu Ana? Apakah ini? Apa bukan Bu? Puisi. Judulnya Aku Melihat Indonesia. Tepuk tangan dulu buat Bu Ana. Kasih satu aja dong. Iya. Biaya itu biaya. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Liat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning hijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar Pakur Palaran, bukan lagi Pakur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih Bu Ana, semangat sekali membaca puisinya. Oke, judul puisinya adalah Aku Melihat Indonesia. Adakah yang bisa memberikan komentar tentang kira-kira apa makna dari puisi Aku Melihat Indonesia? Ada Bapak Ibu? Oke, silakan. Dalam puisi yang dideklamasikan oleh Bu Ana tadi, saya melihat keindahan Indonesia di situ. Indonesia yang memang makhluk dinawi, alamnya yang indah, ada laut, ada sawah, ada gunung, ada pantai, semuanya ada di Indonesia. Oke, mungkin dari Ibu Sastra kita ya, saya ingin mendengar apa makna dari Aku Melihat Indonesia. Silakan Bu Sada. Gua kan Aku pun terjebak gitu. Kalau saya mungkin separuh ya dengarnya tadi. Kalau di situ saya melihat makna Bhinneka
siapapun kita, apapun kita, dimanapun kita, kapanpun kita berada, kapanpun di situ tetap semua satu, yaitu Indonesia. Baik Bapak Ibu, dari puisi ini ada semangat yang menggelora dari Insinyur Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno ini karena cintanya kepada Indonesia sehingga apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar itu adalah Indonesia. Lalu apa yang kita lihat ini Bapak Ibu? Siapakah dia? Ada Dayat dan siapa itu? Oke, silakan memberikan komentar Bu Iwis. Yang saya lihat ini siswa kita yang dua-duanya sama-sama membutuhkan kita. Di antaranya yang di sebelah utara ini, jadi ini saya melihat dua orang ini yang sangat istimewa, di mana kita harus berperan sangat keras untuk mereka setiap saat untuk mengerti keadaan mereka dan juga emosi mereka. Dan yang di sebelah sana saya melihat kinerja kita yang bisa kita lihat sendiri, mereka sedang menerima manisnya belajar karena peran kita. Benar sekali ya, ini adalah murid-murid kita. Dan saya ingin bertanya kepada Bapak spesial ya dari siswa yang lagi haus. Silakan Bapak Fadli. Bagaimana menurut Bapak Fadli? Dalam kita memang ya siswa kita, terutama anak didik saya di kelas 3B itu memang membutuhkan perhatian khusus tuh. Karena kami 2 tahun pegang dari kelas 2, saya sebagai guru masih belum bisa apa-apa. Karena saya melihat saya ini apa saya yang kurang begitu memperhatikan, atau memang apa anaknya yang kurang dari teman-teman saya gitu. Sampai sekarang masih gitu. Saya kadang kalau masuk di sebagai kelas, bagaimana caranya dia bisa baca, guru saja itu apa ini menjadi motivasi saya, semangat saya untuk terus belajar bagaimana mencari cara, bagaimana seorang siswa semua khususnya itu bisa sama dengan teman-teman yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Fadli. Tadi Pak Fadli mengatakan bahwa saya ingin belajar Bu, ingin menjadi guru yang bisa memahami karakter siswa. Ada Pak caranya Pak? Silakan mengikuti pendidikan guru penggerak. Oke, benar Bapak Ibu, murid-murid kita itu adalah harapan kita, impian kita, sehingga anak didik ini atau murid-murid kita itu akan menjadi pribadi yang sukses dan tentunya akan sesuai dengan tujuan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu unik dan memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Jadi tugas kita di sini adalah mencari dan membimbing mereka sehingga kita bisa mengetahui bakat dan minatnya. Seorang pendidik harus menjadi teladan bagi anak didik. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut beliau adalah pendidikan bertujuan menuntun, bukan menuntut.
tetapi menuntut segala kodrat yang ada pada diri anak mengikuti kodrat alam dan zamannya. Jadi Bapak Ibu, anak itu sudah punya kekuatan sendiri, sudah punya kelebihan-kelebihan sendiri. Ya tugas kita bagaimana? Tugas seorang pendidik mengetahui dan mengeluarkan bakat dan minatnya sehingga mereka akan menjadi pribadi yang sukses di masa depan. Agar dapat memberi pendidikan yang menuntun, seperti tadi, agar bisa memberikan pendidikan yang menuntun, maka seorang pendidik, maka kita harus memahami dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Masih ingat? Lagu profil pelajar Pancasila masih ingat? Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu, 6 dimensi itu Bapak Ibu akan terwujud jika seorang guru itu memiliki visi untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Nah, ini adalah imajinasi kita bagaimana murid kita di masa depan. Yang pertama adalah saya memimpikan murid-murid yang seperti apa. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah di sekolah saya mengutamakan. Kemudian murid di sekolah saya sadar betul bahwa saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa jadi sebentar lagi saya ingin Bapak Ibu menuliskan impian-impian Bapak Ibu tentang murid-murid kita di masa yang akan depan. Nanti saya berikan ini stick-note ini ya, satu orang sebanyak 6. Kemudian di kertas ini silakan Bapak Ibu tulis angka sesuai dengan jawabannya. Kemudian kalau sudah selesai silakan diletakkan di kertas manila putih ini sesuai dengan nomornya. Saya punya teman di sana Pak, di masjid. Iya, iya. Dan rumahnya di sini. Iya. Kemarin lusa itu main ke rumah di masjid. Iya, memang sering di sini.
gelas di atas. Iya. Ada langsung tempel, Pak.
15 katanya ODI boleh. 15. Baik, sudah ya Bapak Ibu. Ada yang masih belum ya? Oke, sambil menunggu Bapak Ibu, saya menginginkan kepala sekolah kita, saya ingin mendengar tentang imajinasi Bapak Suryanto tentang murid di masa depan Bapak. Saya ingin Bapak imajinasinya tentang murid di masa depan itu seperti apa Bapak? Dari pertanyaan depan ini. Terima kasih. Ini imajinasi ya, berarti harapan-harapan ke depan atau ekspektasi kita ke depan. Kalau harapan-harapan kita ke depan adalah sekolah ini nanti menjadi rumah ya bagi siswa. Siswa-siswa kita itu merasa bahwa dia pergi ke sekolah atau datang ke sekolah itu seperti datang di rumahnya. Jadi dia tidak merasa tertekan, tidak merasa terbebani. Jadi enjoy dan dia merasa senang dan bahagia di sekolah. Untuk menuju ke situ, saya kira semua warga sekolah, untuk guru, staf dan semuanya itu harus berkolaborasi
harus bekerjasama dan saling membantu untuk mewujudkan impian-impian tersebut, sehingga siswa betul-betul di sekolah ini merasa enjoy, ya, dia belajar tapi juga merasa impian. Oke, baik Bapak Ibu, itu adalah imajinasi kepala sekolah kita. Beliau menginginkan lingkungan belajar yang nyaman, yang menyenangkan, sehingga anak didik kita itu enjoy katanya. Nah, saya minta satu guru untuk maju ke depan untuk membantu saya menyimpulkan imajinasi dari Bapak Ibu guru sekalian. Silakan, siapa yang mau menemani saya di sini? Oke, Bu Rina, ya, Bu Rina. Terima kasih Bu Rina. Baik Bapak Ibu, akan saya simpulkan dari impian Bapak Ibu tentang murid kita. Kita memimpikan murid-murid yang berkarakter. Kemudian kita percaya bahwa murid itu memiliki potensi masing-masing. Kemudian di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul
sekolah ini yakin untuk melakukan perubahan, dan kami, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa semua siswa merupakan tanggung jawab kita. Oke Bapak Ibu, nah ada yang tahu tidak visi sekolah kita itu apa? Bu Yulis, hafal Bu? Belum. Bu Tiwi? Belum hafal. Bangga. Visi sekolah? Bu anak? Belum ada di kalender itu. Terkadang kita itu meremehkan visi sekolah ya Bapak Ibu. Contohnya ya sekarang ini kita sesungguhnya visi sekolah kita itu terpampang nyata, tapi kita hanya cuek saja, cukup melangkah di depannya, tidak pernah melihat pun itu tidak kita baca. Dan kadang kita anggap visi itu seperti langsung ada. Kalau saya jujur saja Ibu belum pernah diajak untuk berdiskusi untuk visi, untuk menyusun visi. Nah, biar tidak ngantuk, ini ada briefing, mungkin sudah ada yang tahu ya. Ketelunya itu 1 tahun 12 bulan Maret pergi ke Turki. Bulan April Pak Angga ke Libanon. Kira-kira bulan Agustus Pak Angga pergi kemana? Tahu saya? Ke Istana Merdeka namanya. Keluarnya 1 tahun 12 bulan. Ada yang tahu? Singapura. Hah? Salah. Salah. Bukan Singapura. Keluarnya 1 tahun 12 bulan. Bulan Maret pergi ke Turki. April pergi ke Libanon. Agustus pergi kemana? Masuk, pergi mana masuk? Sekolah ada? Pergi kemana? Ayo Angga, kemana Angga? Singapura. Malaysia. Salah. Ya, bulan Agustus, ayo. Thailand. Taiwan. Salah. Thailand. Kita lihat dulunya 1 tahun 12 bulan. Jepang. Hah? Jepang. Salah. Indonesia. Ke sekolah. Ada pesawat. 1 tahun 12 bulan. Biasanya TikToker ini biasanya. Sampai TikTok. Ini Maret. Gimana? Singapura bisa, Swiss bisa. Saya kita belajar Singapura. Aku Swiss sama. Tunggu. Salah kok. Palestina. Salah. Ah. Semua negara sama. Ya. Gaza.
hadiah. Enggak, ternyata enggak cicilan. Ayo, waktu terus berjalan. Nyerah. Gimana TikToker? Oke, sekarang saya tanya, Maret ini bulan keberapa, Bu? 3. Nah, teman depannya T. Oke, tunggu. April Amerika, Bu. 4, Amerika 5. Amerika bagus ya, Bu. April 4. Bisa dicek, iya benar. Maret ini kan bulan 3 T, Turki. Nah, April ini benar berarti kan? Salah ya. April ini bulan 4, berarti mana ya biasanya ya? Berarti mana? Ekuator. Oke, berarti bulan Agustus mana? Amerika. Denpasar, Denmark. Begitu orang dulu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah visi kita. Ya Bapak ini adalah visi kita. Bisa terlihat Pak Fadli? Bisa. Bisa? Bu Tiwi bisa melihat? Oke, minta tolong dibacakan Bu, visi kita Bu. Visi sekolah SD Satu Dasa terbentuknya warga sekolah dan lingkungan yang berintak, dan berkarakter Pancasila. Oke, terima kasih Bu Tiwi. Ini adalah visi yang ada di mana Pak Fadli? Ada di depan Bu. Ada di depan kantor kepala sekolah. Menurut Bapak Ibu, biar ini, tapi terlihat ya Bapak Ibu, visi kita ini terlihat. Kalau seandainya Bu Bendahara, kalau seandainya dibuat visi seperti itu, tapi bannernya agak besar, bisa ya Bu? Bisa ya. Berarti biar warga sekolah di sini, Bapak Ibu gurunya bisa hafal tentang visi ini, berarti harus diperbesar lagi. Tapi jujur saja ya Bu, kalau seandainya saya tidak mengikuti pendidikan guru penggerak, saya tidak tahu juga ini. Karena ada tugas sehingga saya hafal terwujudnya atau terbentuknya warga sekolah dan lingkungan yang berimpact dan berkarakter Pancasila. Oke, kita tadi memimpikan bahwa siswa kita itu berkarakter. Sesuai atau tidak Ibu dengan visi sekolah kita? Oke, sesuai ya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah memiliki potensi berimpact dan berkarakter Pancasila. Nah, oke. Apa itu visi? Visi itu merupakan pandangan, wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita kita, inspirasi kita, motivasi kita pada masa yang akan datang. Itu adalah visi. Dan visi SDN 1 Adiasa adalah terwujudnya warga sekolah dan lingkungan yang berimpact dan berkarakter Pancasila. Nah, tadi sudah dikatakan ya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah selaras? Kemudian adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Nah, apakah akan dirubah atau ingin disesuaikan? Nanti kita akan bahas di biasanya awal tahun ajaran baru ya. Oke, biasanya KWSP. Nah, Bapak Ibu, kita bedah lagi tentang visi sekolah kita. Visi sekolah ini merupakan cita-cita dari warga sekolah yang pembeda dari sekolah yang lainnya. Kita tentunya visi atau program kita itu beda dengan sekolah yang lainnya, dan itu merupakan kekuatan dari SDN 1 Adiasa. Tentang visi sekolah yang berimpact ini
pengetahuan dan pemahaman di bidang keagamaan. Kita sudah melakukan prakarsa perubahan atau program-program kebiasaan, yaitu ini berkaitan dengan guru agama ya. Kita sudah melakukan pembiasaan membaca sholawat naria dan tibil kulub, kemudian pembiasaan sholat duha dan zuhur berjamaah, pembacaan sholawat naria sebanyak 4.444 kali pada hari Jumat Legi, kemudian pembiasaan membaca Asmaul Husna sebelum proses pembelajaran, kemudian pembiasaan penggalangan dana kurban, jadi siswa belajar untuk berkurban, pembiasaan zakat fitrah di bulan Ramadan, dan pembiasaan penghafalan surat-surat pendek. Mungkin dari Ibu Yuli selaku guru agama mungkin ada program yang belum saya masukkan di sini, Bu. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Nah, program-program yang kita lakukan ini Bapak Ibu, ini adalah program untuk mewujudkan perilaku yang sesuai dengan visi sekolah kita. Selanjutnya adalah berintek. Warga sekolah memiliki kompetensi keahlian dan teknologi sesuai dengan sekolah kita ini, kekuatan sekolah kita ini. Pembiasaan atau yang sudah kita lakukan kegiatannya adalah pembelajaran di kelas sudah menggunakan LCD proyektor, kemudian proses pembelajarannya itu menggunakan inovasi yang menyenangkan, kemudian beberapa kelas juga menggunakan ujian online ya, kelas 6 sama kelas 5 ya. Kemudian sudah menggunakan aplikasi yang mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian proses pembelajaran yang menyenangkan dengan mengintegrasikan teknologi, dan tentunya guru dan tenaga pendidikan yang profesional mulai IT. Sekolah memiliki guru dan Kemendikbud. Tepukan dulu dong buat sekolah kita, karena sekolah kita memiliki kekuatan ya, salah satunya adalah gurunya sudah merupakan duta Kemendikbud, kemudian duta Kanvaya, dan duta apa lagi? Kapten belajar ID ya. Nah, menurut Bapak Ibu ada tambahan lagi enggak? Kita sudah punya sarana dan prasarana ini Bapak Ibu. Ada enggak program yang seharusnya kita lakukan agar menunjukkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah kita Bapak Ibu? Mumpung kita ini berdiskusi, nanti bisa dijadikan acuan, pendapatnya saya bisa dipikir-pikir dulu. Bagaimana Pak Sur? Membuat lab komputer Pak Sur. Bagaimana, setuju Pak? Oke, membuat lab komputer. Apa lagi Bapak Ibu? Kita sudah punya gurunya itu semuanya bisa kan? Membuat program dalam satu minggu itu 1 kali saja, ya, minimal 1 kali setiap kelas. Iya, benar sekali Bapak Ibu. Saya itu berpikiran seperti ini. Sekolah kita itu kan semuanya pintar-pintar IT ya. Sudah punya Bu Kiki Niken, Bu Rita juga bisa, kemudian Pak Awi juga bisa, dan semuanya juga sudah bisa komputer. Kenapa ya kalau di sekolah itu punya program ekstrakurikuler komputer, Pak Sur? Gimana Pak Sur? Setuju Pak Sur? Karena kita sudah punya Chromebook, kita itu sudah punya Chromebook sebanyak 15, punya laptop juga, sekolah punya laptop, dan ada ruangan yang di atas itu nggak terpakai. Alangkah baiknya kalau bisa kita gunakan untuk ekstrakurikuler komputer. Dan manfaatnya banyak sekali ya, karena kelas 5 sebentar lagi itu akan ada AMBK. Kalau seandainya mereka tidak dibimbing, diberi pengetahuan tentang teknologi komputer, mereka itu pasti akan kebingungan. Ini masalah untuk saya dan Bu Rina selanjutnya ya Bu. Bagaimana? Bapak Ibu setuju ya kalau seandainya ada program ekstrakurikuler komputer? Setuju. Oke, setuju. Oke. Kemudian visi sekolah kita adalah karakter Pancasila. Warga sekolah memiliki 6 dimensi profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif, yang
Adam tadi ya. Oke. Sudah. Nah, ini sedikit lagi. Tepuk semangat Bapak Ibu. Biar kita enggak ngantuk. Jadi kita banyak fungsinya itu sebenarnya sedikit Bapak Ibu. Kadang kita lihat kalau sini kok cuma senyum-senyum teriak-teriak saja. Itu gunanya agar siswa kita itu termotivasi untuk belajar dan tentunya senang di kelas sehingga tidak ingin cepat pulang. Oke, ini ada tepuk semangat, mungkin sudah tahu TikToker ya. Oke, TikToker lagi. Tepuk semangatnya, mungkin sih. Iya, tepuk semangat dan gagah. Ding ding ding, dung dung dung, gagah, ding ding ding, dung dung dung, segoda. Ayo bersama. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Semuanya berdiri dulu, berdiri. Biar tak ngantuk Bapak Ibu. Ambil adalah dimensi mandiri dari profil belajar Pancasila tadi, mewujudkan kepercayaan diri generasi cerdas berkarakter melalui Koncili atau melalui program Koncili, namanya adalah singkatan dari Kotak Cinta Literasi. Iya. B. Buat pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan kepercayaan diri generasi cerdas berkarakter melalui Koncili. Tindakan yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan observasi melalui kuesioner yang berisi pertanyaan penelusuran mengenai rasa percaya diri. Dan ketika pendampingan kemarin Bapak Ibu, saya tersadar, oh ternyata sangat berhubungan sekali. Saya bisa menggunakan program dari Bu Kiki Niken tentang yang namanya Gerigi ternyata Bu Kiki. Jadi dari program Gerigi itu saya bisa melihat mengetahui kepercayaan diri siswa di sekolah ini. Kemudian melakukan bagaimana cara untuk mewujudkan program Koncili. Saya akan melakukan pembiasaan budaya positif yang konsisten. Kita sudah melakukan yang namanya Kamis Literasi. Kemudian melakukan motivasi tentang manfaat percaya diri kepada peserta didik. Dan tentunya saya akan bekerja sama dengan kepala sekolah, tim TPMPS, komite, rekan guru, dan ini adalah sahabat saya dari Koncili nanti adalah petugas perpustakaan, wali murid dan pihak terkait lainnya untuk mendukung program Koncili. Kemudian tentunya mencari referensi mengenai cara meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian yang ambil pelajaran, saya akan mengenali kekuatan yang saya miliki, pembiasaan apa yang sudah dilakukan di sekolah, dan membantu siswa dalam meningkatkan rasa percaya dirinya. Tindakannya kita sudah melakukan pembiasaan Kamis Literasi. Kemudian siapa yang dapat dijadikan teladan dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa, mencari siswa, guru, wali murid yang sudah berhasil dalam meningkatkan percaya diri. Kita sudah punya kekuatan, salah satu siswa kita sudah menjadi kakak empuk cilik ya, kakak empuk cilik Kabupaten Situbondo, menjadi juara 1, sehingga itu bisa kita gunakan sebagai contoh cara meningkatkan rasa percaya diri kepada siswa yang lain. Kemudian keterampilan apa yang saya kuasai untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa? Keterampilan dalam memotivasi, kemudian keterampilan bercerita, telling story. Menurut saya ya Bapak Ibu, saya punya kemampuan itu menurut saya. Kemudian sejauh mana rasa percaya diri siswa tampak saat berliterasi? Saat literasi itu, pendidikan saya, saat literasi itu banyak siswa yang kurang percaya diri dalam bercerita baik kepada teman sekelas maupun ke semua kelas. Gali mimpi seandainya prakarsa perubahan saya ini terwujud, apa yang akan saya lakukan jika kepercayaan diri siswa itu terwujud, dan tentunya akan
lomba telling story di kecamatan atau kabupaten. Dan saat ini sekolah kita sudah melakukan itu. Itu adalah salah satu manfaat dari Kamis Literasi. Kemudian kebiasaan baru apa yang akan terjadi di sekolah jika program Kocili terwujud? Tentunya kebiasaan berkolaborasi dengan staf perpustakaan sebagai tindak lanjut bersama, kemudian kepada kepala sekolah, tim TPMPS, guru dan wali murid. Bagaimana rencananya? Apa langkah yang akan dilakukan agar kepercayaan diri generasi cerdas berkarakter melalui program Kocili ini berhasil? Tentunya saya akan berkolaborasi dengan guru kelas terkait pembuatan Kocili. Jadi guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 ini bisa membuat berupa pamflet, contohnya ya. Kemudian kalau kelas rendah itu pamflet sederhana atau bisa dibuat gambar dulu, kemudian di bawahnya siswa tersebut disuruh untuk bercerita. Jadi kadang kalau siswa kelas rendah itu kelas 1, 2, 3 itu biasanya lebih mudah kalau melihat gambar. Ketika melihat gambar itu gampang untuk berimajinasi. Kemudian melakukan secara konsisten pada kegiatan Kamis Literasi. Tetap berkolaborasi dengan staf perpustakaan, kemudian menyusun jadwal petugas kegiatan Kocili. Sebelum melakukan prakarsa perubahan ini, saya sudah berdiskusi dengan pihak perpustakaan. Ternyata visi perpustakaan itu sesuai dengan Kocili ini. Apa Ibu Tiwi, visi perpustakaan kita Ibu? Visi perpustakaan bermasyarakat kesejahteraan luar biasa adalah terwujudnya budaya baca melalui perpustakaan sebagai jantung sekolah dalam menyediakan informasi dan berinfek. Oke, itu adalah visi sekolah kita Bapak Ibu. Jadi saya beranggapan saya bermimpi, ini adalah impian masih ya Bapak Ibu. Tapi ini sudah saya lakukan di kelas saya khususnya. Kelas 4B itu sudah melakukan Kocili ini. Sebelum kelas 4B saya melakukan Kocili ini, saya sudah melakukan Kamis Literasi di seluruh siswa di halaman sekolah. Saya mencoba membuat mereka itu yang pertama disuruh membaca ceritanya, kemudian disuruh menulis isi cerita. Dan ternyata ketika saya lihat itu hasilnya bagus-bagus. Karena kita tahu siswa yang biasanya maju ke depan ya itu saja. Anak yang cuma ya juara 1, juara 2, juara 3 ya anggaplah 10 besar yang cuma berani maju. Kalau siswa yang lain itu masih malu. Makanya saya tanya ke anak-anak itu, kamu ini kenapa kok tidak maju? Ini hasilnya kamu bagus. Saya malu Bu, dilihat orang banyak. Jadi saya besar harapan saya Kocili ini bisa melatih kepercayaan diri siswa. Kemudian atur eksekusi. Kapan rencana kegiatan Kocili akan dilaksanakan? Akan dilaksanakan saat tahun ajaran baru jika memang disetujui. Kemudian siapa yang akan mengevaluasi kegiatan tersebut? Kepala sekolah, komite guru dan wali murid. Kemudian siapa pihak luar yang akan dijadikan narasumber? Nah, kemarin itu Bapak Ibu sekolah kita sudah bekerja sama dengan komunitas literasi kabupaten, dan itu adalah pendapat dari Bu Rina. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Rina. Oke. Dari kegiatan itu saya punya impian, kayaknya ini harus terus dilakukan ini kerjasama ini. Nah, ini adalah contoh aksi nyata Kocili di kelas saya khususnya Bapak Ibu. Jadi saya membuat sebuah pamflet yang memudahkan anak untuk menulis isi cerita buku yang dibaca, ada tokohnya, kemudian anak diberikan tempat untuk menggambar, jadi mereka bisa menggambar sesuai dengan ilustrasi cerita. Kemudian ada alur amanat, jadi unsur instrinsik dari
kita. Kemudian yang sebelahnya itu sama dengan pamflet, cuma lebih sederhana saja. Karena menurut saya Bapak Ibu, Kocili ini kalau seandainya dilakukan secara konsisten, ini bisa membuat yang pertama pastinya kepercayaan diri siswa. Kalau siswa itu sudah percaya diri, nanti akan ada yang namanya reporter cilik, dan tentunya buletin sekolah kita itu akan ada lagi. Sebelumnya kita sudah punya buletin, tapi kita tidak meneruskan kembali. Jadi besar harapan saya yang ikut andil itu jangan cuma guru untuk mengisi buletin, tapi siswanya juga. Oke, Bapak Ibu, sebelum adanya refleksi kegiatan, mungkin ada pertanyaan tentang prakarsa perubahan yang saya lakukan. Ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada Bapak Ibu, ini ada pamflet tentang refleksi kegiatan kita. Tentang yang pertama adalah bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini, kemudian apa tidak lanjut yang akan Anda lakukan setelah diskusi ini. Pamfletnya ini akan saya kirim ke grup sekolah. Laporan ada di sana, Mbak. Silakan Bapak Ibu mengisi pamflet yang saya kirimnya. Ini ada pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan diskusi ini. Kemudian pertanyaan kedua, apa tindak lanjut yang akan Bapak Ibu lakukan setelah kegiatan diskusi ini. Mungkin ada yang ingin berkomentar secara langsung, mungkin yang lain mengisi pamflet, kemudian ada yang ingin merefleksi. Saya tunjuk. Ya, begini dikatakan. Oke, baik, refleksi hari ini, jadi saya merasa bahagia ya Bapak Ibu ya. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Maria, terutama pada bagian prakarsa perubahan. Jadi ternyata memang kita membutuhkan dokumen nyata. Selama ini kita sudah melakukan literasi, literasi, namun ternyata itu dokumentasinya hanya berbentuk foto, belum terdokumentasi dalam bentuk karya atau aksi nyata langsung secara tertulis. Nah, ini merupakan hal yang bisa kita lanjutkan setelah ini. Cuma nanti mungkin Bu Maria perlu disamakan persepsinya, karena setiap fase tentunya memiliki susunan kata atau kalimat nanti yang ada minimal, dan sehingga kita kalau menilai perkembangannya itu bisa gitu Bu, ada peningkatan atau tidak itu. Terima kasih Bu Maria atas prakarsa perubahan. Semoga nanti visi ini bisa meningkatkan SD Negeri 1 Arjasa dan semakin unggul. Terima kasih.
drinking. Bu Yulis mungkin ingin berkomentar, berefleksi. Sudah cukup? Oke. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja pemaparan diskusi kita hari ini tentang visi dan prakasa perubahan dari saya pribadi, dari guru penggerak. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Pak Habib Fikri. Luar biasa Bapak Ibu Maria sudah mampu untuk beri los akan lagi untuk